Salam Tuhan bersama kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan, santapan iman, santapan kebahagiaan kita. Saudara-saudari, hari ini kita kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menghayati dan memahaminya sebagai suatu sumber kekuatan hidup kita. Dan hari ini Injil Markus kembali membawa kita kepada permenungan itu dalam bab 3 ayat 13-19. Saya mengundang kita semua sekali lagi mau mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh merenungkannya di dalam hidup kita. Inilah Injil suci menurut Markus. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya ialah Simon yang disebutnya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini kisah tentang Yesus memanggil, memilih, menetapkan, dan mengutus orang-orang yang dikehendakinya, yang kita sebut 12 rasul. Orang-orang terpilih, orang-orang yang terberkati. Nah, tentu ada suatu peristiwa alur yang kita lihat dalam peristiwa hari ini seperti yang saya katakan. Dia memanggil, lalu dia mungkin menyeleksi, lalu ia memilih, setelah ia memilih, lalu ia menetapkan, lalu diutus. Peristiwa ini semua melalui satu proses, dan proses bahwa Allah memahami, Allah mengetahui apa yang ia kehendaki. Walaupun kita tahu bahwa terakhir salah satu murid Yudas Iskariot mengkhianati. Ya tentu dalam panggilan Tuhan, Allah memberikan kebebasan kepada kita. Kita dipanggil, dipilih, tetapi kita punya kebebasan. Allah tidak pernah mengikat kita. Allah memberikan kita kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Tetapi kalau kita bebas tapi tidak bertanggung jawab, ya semua keputusan ada di tangan kita. Ketika kita memilih yang terbaik, maka segala sesuatu berjalan dengan baik. Tapi ketika kita tidak memilih sesuai dengan apa yang ditetapkan Tuhan, ya tentu semuanya akan kembali kepada kita. Tetapi ada satu inti bahwa 12 murid yang dipanggil itu adalah orang-orang yang siap membantu Yesus untuk diutus, untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyatakan tentang kerajaan Allah. Pada zaman ini kita semua adalah murid itu. Kita dipanggil, dipilih Allah, ditetapkan Allah. Tetapi bukan hanya berhenti di situ. Kita semua mempunyai tugas yang sama, yaitu bermisi. Yaitu Allah mengutus kita untuk mewartakan, untuk memberitakan, dan untuk memberikan kesaksian tentang Injil Tuhan. Tentu kesaksian kita itu berbeda-beda caranya. Tetapi intinya diarahkan supaya semua yang kita lakukan hanya sesuai dengan kehendak Allah, dan apa yang kita lakukan adalah untuk membangun kerajaan Allah di dunia ini. Cara berbeda, orang berbeda, tetapi tujuan yang sama. Oleh karena itu, saudara-saudari, kesaksian hidup kita sangat penting dalam hidup ini, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Maka itulah yang diminta oleh Yesus. Seperti Yesus mengatakan, siapakah saudaraku, siapakah ibuku? Dia yang mendengarkan dan melakukan firman-Ku, dialah saudaraku, dialah muridku. Kita semua murid Tuhan, maka kita punya tanggung jawab
Ya, kita tidak hanya beragama tapi tidak beriman. Ya. Beragama dan beriman, sebab beriman berarti percaya. Percaya berarti siap menerima sabda Tuhan dan hidup di dalam sabda itu. Berarti ada kesaksian hidup. Di mana? Dalam hidup kita, bagi diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, bersama teman-teman kita, dan dimanapun kita harus bersaksi. Kesaksian kita bisa dari cara hidup kita, ya. Cara hidup kita yang saleh, ya. Cara hidup kita yang damai, yang bahagia, hidup dalam kesatuan dan persatuan, hidup dalam cinta kasih, dalam belas kasih. Artinya kita benar-benar menggambarkan kehidupan kerajaan Allah itu di dalam hidup kita. Kita adalah murid Tuhan saat ini, zaman ini. Mari kita terus bersaksi, kita terus bermisi, kita terus membangun gambaran dan citra Allah di dalam hidup kita. Semoga kita semua diberkati, dikuduskan dalam seluruh karya dan hidup kita, dikuduskan dalam keluarga kita dan pekerjaan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.